Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Afif Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Vue.js di mana kita akan membahas mengenai props ya. Nah, jadi apa itu props ya? Jadi gini, ketika kita membuat sebuah komponen, mungkin saja kita ingin merender komponen tersebut dengan hal yang berbeda-beda. Contoh misalnya, sebelumnya kita udah punya komponen button. Nah, tapi tulisannya submit, submit, submit. Ya, saya pengen tulisannya yang satu submit, yang satu login, misalnya yang satu logout, ya, supaya buttonnya sama tapi teksnya bisa beda-beda. Nah, ini bisa kita pakai konsep props. Ya, hampir samalah dengan yang ada di dalam React ya. Fungsinya dari props ini untuk mengalirkan data dari parent komponen ke child komponennya tentu ya. Nah, misal seperti ini, kita kan merender main button 3 kali ya. Nah, saya pengen main button ini punya title yang berbeda-beda gitu ya. Gimana cara mempassingnya? Cara mempassingnya adalah berikan seperti ini. Ya, kita bind title. Ini bisa juga kalau mau pakai vbind. Seperti ini ya. Title sama dengan ini kalau mau pakai teks langsung, misal di sini tes. Oke, gimana cara nangkapnya? Cara nangkapnya masuk ke dalam komponennya. Ini mungkin saya akan rapihkan dulu ya. Saya hapus-hapusin dulu untuk atribut dan lain sebagainya. Saya hapus. Ini juga sama, mungkin buttonnya saya balikin seperti awal lagi ya. Vbind-nya saya akan hapus, ID juga sama, saya hapus juga. Nah, rendernya saya hapus juga. Oke, kemudian kita akan coba di sini untuk tangkap props-nya. Nah, gimana cara nangkapnya? Cara nangkapnya ya sudah const props sama dengan define prop. Kemudian tambahkan di sini check yang mau ditangkap apa? Yang mau ditangkap adalah kita tambahkan di sini yang mau ditangkap adalah title. Oke, ya, kalau misalnya saya console.log prop sekarang kita coba cek di konsol. Nah, ini ada ya. Dia adalah sebuah proxy object. Kalau saya props.title, nah maka akan muncul ini tes ya. Kita bisa langsung gunakan mustache di sini props.title. Ini saya hapus konsol lognya. Oh, sekarang kalau kita lihat yang satu tulisannya tes, yang dua lagi nggak ada. Nah, kemudian, nah jadi gitu cara pakainya ya. Ini sebenarnya bisa disingkat lagi tadi ya, karena ini adalah vbind bisa langsung title test. Atau tambahkan lagi, misalnya title-nya di sini submit dan yang ini yaitu adalah button. Maka hasilnya ada button, submit, dan tes ya. Jadi langsung di-render berdasarkan apa yang kita kirimkan melalui parent komponen ya. Nah, selain kita menggunakan array of string ya, kita juga bisa menggunakan objek sintak seperti ini dengan mendefine tipe data yang dikembalikan dari props-nya ya. Jadi misal kita gunakan objek. Di sini berarti ada title. Title ini berupa string. Kalau kita buka, nah ini sama saja ya. Dia bisa menggunakan array atau kalau mau lebih detail lagi pakai objek. Nah, jadi setiap properti yang ada di dalam objeknya itu adalah key-nya sendiri, itu adalah nama dari props-nya. Sementara value-nya itu adalah konstruktornya ya. Untuk tipe yang sesuai dengan props-nya. Nah, salah satu kelebihannya kalau kita pakai seperti ini ya, itu katanya di sini ya, bukan hanya mendokumentasikan komponennya saja, tapi juga membuat developer yang lain lebih aware terhadap apa yang seharusnya dimasukkan ke dalam props-nya ya, ketika kita menggunakan komponennya.
Nah, kalau pakai TypeScript itu seperti ini ya. Dan juga kalau misalkan kita mau pakai TypeScript itu di dalam scriptnya harus pakai lang TS. Kemudian props juga sebetulnya bisa kita lakukan yang namanya destructuring ya. Jadi kita pecah seperti ini. Jadi kita bisa langsung props ini dihapus ya, langsung akses ke title. Kalau kita cek tuh ya. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau di view versi 3.5 ke atas. Ya. Nah, ketika kita menggunakan versi 3,5 maka kalau misalnya kita melakukan reactive ya, walaupun kita belum belajar mengenai reactivity-nya ya. Reactivity akan kita pelajari di video berikutnya ya. Ketika kita menjalankannya di versi 3.5 maka props tidak akan berubah. Tapi kalau misalnya kita melakukan reactivity maka dia akan mererun hasil destructuring dari props ya, yang berubah setelah versi 3.5 ke atas ya. Dan di sini pun sebetulnya bisa diberikan nilai default ya kalau misalnya tidak ada nilai yang diberikan oleh parent komponennya terhadap komponen yang kita panggil. Misal di sini ini nggak ada nih title ini. Kalau sebelumnya kan kosong. Nah, untuk memprevent hal tersebut ya sudah, misal saya tulis ini adalah button. Oh ya, makanya muncul button gitu ya. Jadi kalau yang ini saya ganti jadi tes sekarang, tuh yang ini defaultnya button ya. Jadi kita bisa memberikan nilai default juga kalau misalnya tidak diberikan. Contoh yang lain misalnya yaitu adalah ada disabled. Nah, disabled button nilai defaultnya adalah false ya. Sini tambahkan aja disabled maka dia nilainya adalah boolean. Tinggal tambahin di sini. Disabled diambil dari disabled ya. Jadi ini nggak perlu ditambahkan sama dengan disabled. Kalau mau kayak gini boleh, tapi karena dia sama, maka bisa kita singkat disabled. Kita inspect, kita lihat elemennya, refresh dulu. Nah, ini aman. Kalau misalnya saya berikan true di sini. Tuh ya, langsung muncul disabled semuanya ya. Dan di sini bisa kita atur sekarang. Nah, yang ini misalnya nilainya disabled, ini true. Tuh ya. Jadi hanya yang submit saja yang punya disable. Nah, kalau mau dibikin dinamis, ini juga bisa ya. Misal propsnya nanti diambil dari API datanya. Nah, tinggal masukin aja ya. Gunakan post.title misalnya ya, saya punya di sini fonts submit button gitu ya. Di sini ada title-nya submit. Nah, ini bisa nantinya misalnya ini berarti submit button dot title. Tuh ya. Resultnya sama. Kalau misalnya saya tambahkan di sini disablednya true, maka yang ini bisa kita ambil juga nilainya. Submit button dot disable. Tuh ya. Kalau ini saya ubah jadi false, maka dia balik ke normal ya. Nah, kalau saya mau masukin secara langsung semuanya, ini bisa dihapus ya, pakai vbind aja langsung. Vbind sama dengan submit button. Tuh ya. Kalau saya ubah ini jadi true, maka dia jadi disabled ya untuk buttonnya. Yang bisa dimasukkan apa aja? Ya tentu ya number, boolean, array, objek ya, ini bisa. Untuk objek sendiri. Nanti cara aksesnya pun sama saja ya, seperti mengakses objek pada umumnya. Nah, kemudian juga tadi sudah sedikit dibahas mengenai prop validation ya, dengan memberikan validasi terhadap propsnya. Tipenya mau apa nih gitu ya. Nah, kalau misalnya mau multiple ya, untuk tipenya bisa string, bisa number, tinggal berikan array seperti ini. Kalau misalnya required, nah kalau misalnya required gunakan ini. Kalau misalnya required tapi boleh null, nah seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau memberikan default
value juga bisa melalui ini ya. Nah, jadi tadi juga berarti bisa nggak lewat sini ya. Biar misalnya makin rapi, ya sudah berikannya lewat sini. Type-nya string, default-nya itu title. Kita coba cek. Nah, kalau nggak punya title ya. Lalu disabled juga sama. Type-nya boolean, default-nya false. Terus kalau objek nih mau default, bisa juga seperti ini ya. Kalau mau pakai validator, bisa juga. Kalau dia adalah function, default-nya juga bisa dibuat function ya. Nah, ini tipe-tipe yang bisa digunakan ya, ada string, number, boolean, array, object, date, function, symbol, dan error ya. Ini bisa di custom ya. Tinggal bikin aja instance object-nya ya. Sebenarnya ini akan lebih enak kalau pakai TypeScript karena nantinya tinggal define types-nya aja. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan boolean casting ya, di mana props dengan boolean type itu punya special casting rules katanya ya, yang mana dia bisa di-declare kayak gini ya, disabled tanpa harus menggunakan bind. Ya, contoh misal di sini disabled, cukup seperti ini. Oh ya, langsung karena dia punya special casting. Atau kalau mau dibuat aturannya juga bisa ya. Bisa kayak ini, disable will be case to true ya. Atau mau di-define aturannya sendiri itu juga bisa ya, untuk khusus yang punya tipe data boolean. Jadi itu ya kurang lebih mengenai props. Di video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai konsep-konsep yang lain yang ada di dalam Vue.js. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.